Pemirsa News Sekitar Kita Tanjung Pinang TV, ketemu lagi nih kita di Sabtu siang kali ini. Nah, sekarang saya masih ada di Lula Adventure Resort. Jadi ceritanya ini Lula Adventure Resort Part 2. Nah, kira-kira kita mau ngapain ya di sini? Bukannya di minggu lalu itu kita udah bahas fasilitasnya, terus ada view-nya, terus ada adventure-nya. Ternyata di balik itu semua ada sisi lain yang sangat keren banget yang harus kita angkat dan harus kita explore nih. Kira-kira apa ya? Kalian penasaran kan? Nah, ikutin saya kali ini ya. Tapi kayaknya saya kenal tuh orang yang di sana. Itu Bang Ong. Minggu lalu dia ngebiarin saya sendirian explore Lula. Ya udah, kali ini saya minta temenin dia aja kali ya. Boleh kan ya? Yuk, yuk, yuk. Abang kok bisa ada di sini? Ngapain ke sini? Abang ngapain di sini? Abang baru latihan. Bang, ini kan hari Sabtu jam 2 siang. Harusnya tuh kita temanin pemirsa News Sekitar Kita di Tanjung Pinang TV untuk explore tempat-tempat yang ada di Kepulauan Riau. Gimana sih? Sabar, Abang capek. Bentar ya. Ngapain main basket Abang buat tadi apa? Emang bisa, emang bisa. Kita lawan nanti ya. Okay. Tapi kami fair aja, kami memang nggak bisa main basket. Ya udah. Jadi gini, kan minggu lalu News Sekitar Kita kan udah explore Lula Adventure Resort nih. Nah, iya partunya. Tapi kalau misalkan minggu lalu kita udah explore fasilitas view dan adventure-nya, nah di minggu ini kita mau explore sisi lainnya, di sisi sosialnya gitulah. Alamnya. Sisi lainnya ini apa nih? Katanya sih ada kayak pemanfaatan alam yang ramah lingkungan gitulah, cuma jelasnya gimana ya belum tahu, makanya nanti paling ngobrol-ngobrol lagi sama pengelolanya. Abang temenin ya? Kita main basket dulu lah. Gak mau, temenin dulu. Nah, depan ini mau latihan nih, mau tanding sama. Tapi janji habis main basket temenin ya? Ya. Jangan sendirian lagi kami ya? Oke, ya. Oke lah. Makasih Ella, udah ditemanin main basket. Hehehe. Setelah puas main basket, waktunya nepatin janji deh. Kita explore tempat-tempat yang dijadikan pemanfaatan lingkungan dan memiliki banyak manfaat untuk masyarakat di sekitar Lula Adventure Resort ini. Oke, Ella. Dari mana aja tadi? Dari mana aja. Ya namanin pemirsa News Sekitar Kita lah. Emang abang kerjanya main basket aja terus. Cembetul aja main basketnya. Ella, kok nggak ajak abang tadi ke main-main pantai, main kano, main Bukan apa? tak diajak, kan abang yang tak bisa. Tahu-tahu kami mau bikin part tuh abang nongol di sini nggak ada bilang-bilang. Ya udahlah, tadi kan abang janji mau temanin kita explore pengolahan tempat di Lula Adventure Resort ini yang dimanfaatkan sama pengelola menjadi lebih bermanfaat. Nah, apa nih yang pertama nih? Gini, tadi abang barusan tanya-tanya sama pihak pengelolanya. Jadi di sini itu ada tempat salah satu pengolahan limbah masyarakat. Pengolahan limbah masyarakat. Kayak mana bentuknya tuh? Abang pun nggak tahu persis seperti apa. Ayo kita pergi lihat. Oke? Ya udah, yuk. Lah yang mau abang kasih lihat. Oh, ini Bang, pengolahan limbah rumah tangga. Oke. Nah, di sini ada Pak Elias. Oh, pengelola Lula Adventure Resort. Oh, ini Pak Elias. Halo Pak. Halo Pak. Halo. Izin Pak, kita boleh ngobrol-ngobrol sebentar Pak Elias? Pak. Ini lagi ngapain nih Pak? Kira-kira Pak?
bersihkan modul sistem pengolahan limbah rumah tangga. Nah, jadi sistem ini memang kita coba untuk mengubah di mana limbah rumah tangga itu bisa ada manfaatnya untuk rumah tangga keluarga itu sendiri. Oke. Pak, sudah dirasakan masyarakat nggak? Sejauh ini semenjak kita mengenalkan modul ini kepada masyarakat dari akhir 2014 sampai dengan saat ini, yang sudah kita bangun, yang sudah kita bantu kepada masyarakat, di mana kita upgrade dan rubah mereka punya toilet maupun tempat cucian piring yang dimana menghasilkan limbah di rumah tangga itu kurang lebih sudah hampir 500 unit. Ya. Tapi lebih banyak itu di Kabupaten Bintan, sementara di Kota Tanjung Pinang mungkin kurang lebih di bawah 10. Di Pinang ada. Boleh nggak kita lihat? Ini apa-apa aja sih Pak? Boleh dijelasin mungkin sama pemirsa ini sekitar kita? Ya. Mungkin saya start dari ujung. Iya, boleh Pak. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa dari toilet itu memang semula rumah tangga itu sendiri memang sudah punya tangki. Rata-rata kita gunakan tangki penguin, di mana rata-rata tangki penguin itu mungkin kita di Pinang, di Bintan rata-rata orang menggunakan untuk penampungan air. Tetapi kita juga gunakan untuk penampungan limbah ini. Jadi di dalam tangki ini rata-rata untuk di rumah masyarakat kita gunakan 500 liter. Jadi dari sini dialiri tangki, dari kamar mandi, kamar WC ke tangki, baru ke situ. Ke kebun resapan. Oh, jadi ini namanya kebun resapan. Kebun resapan. Ya. Kebun resapan. Jadi dari kamar mandi ke tangki itu ada pipa, dari tangki ke kebun ada pipa. Bagaimana sistem tangki ini supaya dia tidak penuh dan bisa mengalir ke kebun? Iya, gimana tuh Pak? Di dalam tangki itu ada sistem untuk penyalurannya. Sistem penyalurannya. Di tangki itu kita bor. Jadi dari ketinggian dari kamar mandi itu dia lebih tinggi lubangnya yang berhadapan dengan arah kamar mandi itu sendiri ataupun kamar WC. Sementara lubang yang menghadap ke kebun itu dia lebih rendah. Jadi dia nurun gitu ya Pak ya, nurun ya? Ada nurun. Jadi sistem inilah yang bisa mengalir ke kebun. Di kebun ini juga kita gali 3 kali 4 meter, 3 kali 4, dan dimana itu kita boleh kembangkan di dalam itu, kita boleh buatkan juga galian itu kurang lebih sekitar 60 cm ataupun 70 cm. Tetapi di dalam itu kita juga pasangkan juga dengan pipa. Ya. Jadi pipa itu dengan ukuran 3 inci. Pada sebagian pipa itu kita bor, kita kasih lubang. Kegunaannya itu bisa untuk membuat pori resapan. Jadi nanti keluar dari lubang-lubang itu ya Pak? Jadi yang ada di dalam tangki dia akan menyalur ke kebun melalui pipa ini. Kemudian dikeluarkan dari lubang-lubangnya. Jadi posisi pipa ini dia harus menghadap ke bawah. Manfaat dari pengolahan ini untuk masyarakat itu tadi lebih kurang berapa banyak rumah yang bisa? Kalau di sini kita sudah membangun sekitar hampir kurang lebih untuk rumah keluarga aja sekitar 400-an unit. Sekolah itu dari kita ya Pak, dari Lula sendiri. Dari Lula juga bersama tamu-tamu yang datang berkunjung ke Lula. Ya. Jadi Lula ini sebagai perantara di mana program ini yang kita jualkan keluar, baik itu sekolah-sekolah yang ada di luar maupun perusahaan tamu yang bekerja di perusahaan ataupun tamu-tamu keluarga. Yang tamu-tamu luar mereka datang ke Lula, sungguh pun satu keluarga aja kalau memang dia punya niat untuk membantu pengembangan ini ke satu rumah keluarga, dia boleh buatkan. Budgetnya sekitar kurang lebih 700
$700, tetapi itu sudah kita coverkan dengan biaya transportasi dan lain sebagainya. Tetapi karena di sini kita menggunakan nilai uang rupiah, satu unit ini nilainya kurang lebih sekitar paling tinggi sekitar 5 juta untuk satu unit. Jadi sebenarnya material yang kita butuhkan di dalam kebun resapan ini ada batu kerikil 3/4. Fungsinya untuk apa, Pak? Yang batu-batu ini, Pak? Fungsinya ini untuk proses peresapan. Peresapan. Jadi ada juga sistem filter ataupun penyaring. Iya. Jadi sekitar 6 sampai ke 70 kedalaman galian yang kita buat ini, yang level pertama itu kita taruh antara 20 sampai 25 cm batu kerikil. Fungsinya ya untuk adanya filter ataupun penyaring. Di atas batu kerikil kita taruh pipa resapan yang sudah dilobangkan seperti yang saya tunjukkan. Ini menggunakan pasir juga ya, Pak ya? Iya. Untuk penyaringannya. Jadi di dalam itu ada batu kerikil, ada pasir dan tanah tempat kita gali lubang. Pemirsa Genius sekitar kita bahwa sangat besar sekali, bahwa ini tidak tahu, kita di masyarakat luar juga nggak tahu bahwa selama ini di Lula itu ada pengolahan limbah ya Pak ya, untuk masyarakat. Nah contoh yang seperti ini sudah seharusnya dicontohi beberapa resort, perusahaan-perusahaan besar yang ada di Tanjung Pinang maupun di Bintan. Mudah-mudahan konsep yang seperti ini juga diterapkan resort-resort lainnya. Ini udah berjalan berapa tahun Pak? Ini Pak pengolahan limbah rumah tangga ini? Kalau pengenalan ke kita sendiri, kita mulai mencoba untuk membangun sistem ini di Lula akhir 2014. Dari 2015 sampai dengan saat sekarang ini, sampai dengan tahun sekarang, kita sudah membuat pengembangannya itu ke rumah-rumah warga dan sekolah-sekolah lokal. Berarti udah berjalan sekitar 5 tahun ya Pak ya? Dengan supportnya sudah mau lebih kurang ratusan rumah. Sudah sekitar 400-an rumah keluarga yang ada di Bintan. Pak, kira-kira nih sebenarnya kita dapat informasi bahwa di Lula ini tidak hanya pengolahan limbah, melainkan juga ada beberapa yang patut dicontoh beberapa resort yang lainnya maupun hotel-hotel. Setelah ini kita mau kemana Pak? Mungkin saya boleh perkenalkan juga bagaimana sistem penampungan air hujan dan juga bagaimana kita mau menghemat penggunaan energi ataupun listrik. Ya udah, kita lanjut aja ya ke tempat-tempat selanjutnya, ada 2 tempat lagi. Yuk langsung aja.